Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala abdihi wa rasulihi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku fillah, semoga Allah menunjukiku dan menunjukimu kepada jalan ketaatan kepada Allah dengan akhlak yang mulia. Kita dapat memperoleh banyak fadilah sebagaimana yang kita sampaikan di kesempatan yang lalu. Dan insyaallah hari ini kita lanjutkan masih membaca risalah Berhiaslah dengan Akhlak yang Mulia. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya saat ini mau menyampaikan beberapa tips ya untuk kita bisa berhias dengan perhiasan yang paling mulia, yakni berhias dengan akhlak yang mulia. Ada beberapa tips yang kami akan sampaikan dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik, ya, hidayah dan rahmatnya. Kita mencoba mempelajari akhlak-akhlak, mempelajari tips-tips sehingga kita memiliki akhlak yang mulia. Yang pertama adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia itu. Karena akhlak yang mulia adalah taufik dari Allah. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Allah berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu wahai Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi kasar, tentulah mereka menjauhimu dari sekelilingmu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Karena itu maafkanlah mereka, maafkanlah kesalahan mereka, mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah. Bertawakal, menyandarkan diri, menyerahkan diri kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tawakal kepadanya. Dan Nabi SAW berdoa kepada Allah supaya diberi akhlak yang mulia. Padahal Allah sendiri yang telah memuji akhlak beliau SAW. Sebenarnya dalam hadis Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai keduanya, beliau pernah mengatakan, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as-salata kabbara tsumma qala." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak memulai salat, yakni iftitah, beliau bertakbir lalu membaca, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Begitulah aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri, Islam. Kemudian Rasulullah membaca, "Allahumma hdini li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaq." Ya Allah, tunjukilah aku kepada amal yang terbaik dan akhlak yang termulia. La yahdi li ahsaniha illa ant. Karena tiada yang memberi petunjuk untuk itu kecuali Engkau.
wa qini sayyi'al a'mali wa sayyi'al akhlaq, dan lindungilah aku dari amalan yang jelek ya, dan akhlak yang buruk. La yakisayyi'aha illa ant, karena tiada yang melindungi ya, seorang pun dari buruknya amalan, buruknya akhlak kecuali engkau. Ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat ya, beliau minta ya, untuk akhlak yang baik diberikan taufik dan dilindungi dari akhlak yang buruk. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kejelekan akhlak yang buruk, amal yang buruk, dan hawa nafsu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berdoa, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah memperbagusi penciptaanku, maka perbagusilah akhlakku. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meneladani akhlak Nabi. Supaya kita dapat akhlak yang mulia, kita meneladani akhlak Nabi SAW yang mulia. Begitu pula akhlak orang-orang saleh yang mencontoh akhlaknya Nabi SAW. Karena Allah Azza wa Jalla telah memuji Nabi SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat perjumpaan Allah, ridhonya, dan kedatangan hari kiamat. Ini adalah rekomendasi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin kita memiliki akhlak yang baik, maka contohlah, ambillah qudwah, uswah hasanah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 3, tips untuk agar kita memiliki akhlak yang mulia sehingga kita mendapatkan fawaid, ya, fadilah yang besar dari akhlak yang mulia, adalah kita menjaga lisan dan sedikit bicara. Sebenarnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilul jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang hal yang paling baik memasukkan seorang ke dalam surga. Maka beliau menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq, yakni takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Wa su'ila an aksari ma yudkhilun nar, dan Rasulullah juga ditanya tentang hal perkara yang dapat banyak masukkan seorang ke dalam neraka. Maka beliau menjawab al-fam wal farj, yaitu mulut dan kemaluan. Dan beliau SAW menjelaskan bahwa takwa kepada Allah dan akhlak yang baik adalah kunci surga yang utama. Dan kunci neraka yang beliau sebutkan adalah lawan dari keduanya, yakni kemaluan, syahwat, dan mulut. Belajar ilmu yang keempat. Belajar ilmu, belajar adab, dan berusaha mengamalkannya. Kemudian bersabar di dalam kita belajar dan mengamalkan itu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan cara belajar, mempelajarinya. Wa innamal hilmu bittahallum, dan sesungguhnya kelembutan itu diperoleh dengan cara berlemah lembut. Wa man yataharral khaira yu'tah, barang siapa yang berusaha menginginkan ya kebaikan, maka dia akan diberi. Wa man yatawaqqash syarr yuqah, dan barang siapa yang berusaha untuk berhati-hati dari kejelekan ya, maka dia akan dilindungi dari kejelekan tersebut. Kemudian yang kelima, saudaraku yang rahmati oleh Allah Azza wa Jalla, adalah bergaul dan bermajelis dengan orang yang akhlaknya baik, dan menjauhi majelis yang buruk, teman-teman yang berakhlak buruk. Karena Nabi SAW telah bersabda, ar-rajulu ala dini khalilih, seseorang itu tergantung agama teman akrabnya, teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaknya salah seorang dari kalian memperhatikan siapa yang dia jadikan teman akrabnya.
Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "An-nasu ma'adinu kama'adinil fiddati wadh-dhahab." Manusia itu bagaikan tambang perak dan emas. Khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faqihu. Yang paling baik di antara mereka pada zaman jahiliyah adalah yang terbaik dalam Islam bila mereka faham terkait tentang agama Islam ini. Wal arwahu junudun mujannadah. Dan roh itu, jiwa itu ada bagaikan sekelompok pasukan. Fama ta'arafa minha talaf. Yang mereka itu saling mengenal roh itu dan saling akan berkumpul dan cocok. Dan apabila mereka saling mengenal sesuai, maka mereka akan rukun, akan rukun, selaras. Wa matanakara minha ikhtalaf. Dan apabila mereka saling mengingkari, maka akan terjadi perselisihan. Dan kita sudah membahas tentang keutamaan teman yang soleh, mukmin, taqi. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk kita berakhlak yang mulia, diberikan taufik untuk kita mempelajarinya, duduk di majelis ilmu untuk melihat akhlak para guru kita, dan kita diberi kesabaran, karena kesabaran itu adalah kunci agar kita istiqomah untuk menuju tujuan yang mulia, yakni akhlak yang mulia. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.